Dunia runtuh, dan genderang perang berbunyi keras. Namun, pada saat ini, dia melihat Yao Yuekong dan muridnya gemetar. Dengan hati-hati, Yao Yuekong melindungi kedua wanita itu untuk mencegah Yue Gaoxing membakar batu giok dan batu, dan siap mengambil alih kedua wanita itu kapan saja untuk memastikan genderang perang tidak akan berhenti. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan tiba-tiba melihat ke belakang dan memotong pisau bundar bulan darah dengan marah. Tetapi apa yang muncul di kepalanya adalah dua rantai yang mempesona. Rantai itu sepertinya mengalir dari kedalaman dunia bawah. Di ujung rantai ada dua kait. Wajah Yao Yuekong serius, dan dia menebas dengan marah. Namun, setelah kehilangan kesadaran itu, dia sangat ketakutan. Jiyu. Tanda seru. Demon Yuekong adalah seorang kaisar iblis, dan dengan perlindungannya, ditambah dengan pertarungan Qin Yichen di depan mereka, sangat mungkin bahwa nenek moyang penyihir dan komandan iblis akan membencinya hari ini. Yao Yuekong menoleh untuk memotong monster itu dengan kekuatan yang mengerikan, dan bulan darah itu luar biasa. Namun, dia melihat bahwa pisau bundar bulan darahnya melewati dua kait yang tampaknya menyerang dari bawah, dan langsung memotong udara. Seolah-olah dua ekstasi ini berada di ruang waktu dan ruang yang berbeda darinya, dan mereka menembus punggung dua wanita Hua Dao Rou dalam sekejap. Dahi. Hua Dao Wenxing putri Wenxing gemetar dan mendengus kesakitan pada saat yang sama, sementara raungan Yao Yuekong meledak dalam kemarahan pada saat ini. Jiu Yu. 9 Yuso Hunsuo. Ini adalah metode Jiu Yu. Yao Yuekong melotot tajam ke ujung kunci kait. Raungan ini membuat Qin Yichen tiba-tiba menoleh ke belakang, dan juga terkejut. Wen King, Dao Rou. Qin Yichen berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang. Dia mengangkat pisau dan menebas dengan marah. Mencoba memotong dua kait, tetapi hasilnya seperti langit bulan iblis. Bahkan melihat sekeliling, dua kait menembus punggung putri Wenxing dan kedua wanita itu, mengunci tulang pipa mereka. Tetapi tidak ada jejak percikan darah, dan kulit keduanya tampaknya belum ditembus dan tidak terluka. Tetapi ekspresi putri Wenxing dan Hua Daoru sangat menyakitkan. Tubuh indah mereka terus condong ke depan. Tetapi mendengarkan kait dan kunci, mereka tidak bisa menahan diri untuk memutar wajah mereka ke belakang. Mata Qin Yichen bergetar, dan dia melihat tubuh dan jiwa Wen King terbang lagi. 9 hantu ini adalah pembunuh jiwa. Perubahan mendadak ini menyebabkan gemuruh dan genderang perang tiba-tiba berhenti. Dan terlebih lagi Pitai bereaksi tiba-tiba, dan tulang dada leluhur bayi darah dilubangi dengan pukulan. Booming. Kaitnya ditarik, dan di ujungnya yang terlihat seperti hantu. Pria dengan tul menyembunyikan wajahnya itu jahat dan sombong. Gendang perang surgawi. Ini adalah hal yang baik. Dengan itu bisa mengalahkan para penyihir leluhur sampai muntah darah. Tampaknya semua murid Jiu Yu mencari mereka di sepanjang fluktuasi genderang surga yang perkasa. Dan saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau sesuatu. Mereka datang pada waktu yang tepat. Saya melihat pria jahat dan terpesona tiba-tiba menarik 9 jiwa neter. Jiwa putri Wenxing dan Hua Daoru terbang terbalik kesakitan. Jenis rasa sakit yang tampaknya merobek diri mereka sendiri dari tubuh fisik kedua wanita itu. Kamu ingin mati juga? Tanda seru. Qin Yichen sangat marah. Tetapi tangan gioknya yang memegang kedua wanita itu dengan erat tidak berguna sama sekali. Hampir mengawasi jiwa kedua orang kepercayaan itu, membuatnya panik. Jangan biarkan dia menyingkirkan jiwanya. Yao Yuekong meraung. Tetapi aumannya dengan cepat diinterupsi oleh Jiu Yu Hunsuo, yang dibangkitkan oleh murid Jiu Yu lainnya, Kiki. Saya melihat bahwa roh kaisar iblis Yuekong terus-menerus ditarik keluar. Roh kaisar seterang cahaya bulan dan batu giok putih. Tetapi 9 hantu ini adalah 9 pembunuh. Dan pedang Qin Yichen memotongnya seolah-olah menembus udara. Tanda seru. Tidak bagus. Murid Jiu Yu ada di sini untuk merayu. Jin Ruyan, yang diam-diam menyemangati kerumunan Qin Yichen, tiba-tiba panik saat melihat ini. Qin Yichen telah belajar tentang keanehan Jiu Yu Go Husuo. Ini adalah harta Jiu Yu. Itu tidak membahayakan tubuh Dao, tetapi dapat menghancurkan jiwa. Terlebih lagi, Jiu Yu adalah hal yang paling aneh, dan yang membuat semua makhluk terpesona adalah bahwa cara biasa tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Drum berhenti, dan leluhur bayi berdarah dipukuli dan terbang terbalik. Gigi dan tulang yang patah bahkan terbang di atas pipi Qin Yichen. Murid Jiu Yu berdiri dengan bangga di dunia. Mereka adalah 10 protos teratas, tetapi mereka tidak pernah berteman. Dalam kepanikan, Qin Yichen tiba-tiba menamparkan genderang perang dengan pisau dan mengejutkan langit guntur, sehingga leluhur bayi darah tidak akan kehilangan nyawanya dan menjadi gila di bawah tangan besi. Tetapi ketika Qin Yichen baru saja memukul genderang dan memutar kepalanya, tubuh indah kedua wanita itu jatuh ke pelukannya seperti cairan. Mata mereka kosong, dan jiwa telah terpaut keluar dari tubuh Tao, meninggalkannya dengan ngeri. Lepaskan Lao Su. Tanda seru. Qin Yichen marah. Dia tiba-tiba mencengkeram kabel pengait Jiu Yu dengan kedua telapak tangannya. Yang mengejutkan Jin Ruyan adalah bahwa rekan Feng Dao bisa menyentuh kabel pengait. Ya. Feng Taois adalah dewa bawaan. Dao dan roh adalah satu. Tuhan adalah roh. Pada titik tertentu,
Jin Ruyan mulai memeras keringat dingin untuk Qin Yichen. Tetapi dia baru saja mengingat keunggulan dewa bawaan. Tetapi melihat bahwa yang pertama mencengkeram tali yang menggoda, dan benar-benar memanjat keluar roh hantu di sepanjang bagian depan. Telapak tangannya. Hantu itu berubah menjadi belenggu penuh duri dingin, membungkus lengan Qin Yichen, dan menggosoknya, hampir menghancurkan telapak tangannya. Bahkan merangkak di sekujur tubuhnya dengan tangannya. 9 Yusohun, hanya mengandalkan sifat luar biasa dari para dewa bawaan. Itu bukan tandingan mereka. Rekan Feng Dao, tolong lepaskan. Jin Ruyan panik. Dewa bawaan hanya luar biasa dalam roh. Tetapi ekstasi ini, saya khawatir bahkan roh kaisar dapat ditahan. Dan yang paling mengkhawatirkan Jin Ruyan adalah bahwa kekuatan Feng Taoist dapat diperkuat, dan kekuatan suci dapat menangani penyihir leluhur dengan berkah kekuatan supranatural Dao Fa. Tetapi jiwa adalah satu dengan teman-teman Feng Dao, seperti dilahirkan, kecuali jika Anda dengan sengaja mengolahnya. Jika tidak, jiwa kaisar adalah jiwa kaisar, dan jiwa adalah kaisar. Dan tampaknya jiwa Qin Yichen tidak sengaja berkultivasi dengan keras. Tidak jauh lebih kuat dari kaisar biasa. Mungkin setelah dia menggabungkan dua surga menjadi satu, dan dua benda surgawi mengembangkan roh primordial, dia bisa bersaing dengan ekstasi ini. Tapi sekarang, Qin Yichen hanya merasa ada pedang ajaib di depannya seolah-olah dia akan dicabut dari tubuhnya. Itu adalah jiwa dari tubuh bawaannya. Nah, bantu aku dulu. Leluhur bayi darah dipukuli dan dimuntahkan darah, dan dia mengangkat kepalanya dengan satu tangan, penuh keganasan, bertenaga iblis dan kekerasan, sedikit lain-lain. Saya baru saja minum banyak darah tampan ini, kan? Ledakan. Pukulan. Darah yang dimuntahkan leluhur bayi darah adalah seberapa banyak dia minum. Pada saat ini, hanya Bai Guanxing yang hampir tidak bisa menghadapinya. Tetapi drum berhenti, memberi Sebi Corps kesempatan untuk bernapas. Rambut yang dipotong berubah menjadi ulas sanca beracun untuk mati tanpa menjadi kaku, berputar dan mengaum. Apa yang dilihat Jin Ruyan sangat menakutkan, dan bahkan ingin memarahinya. Dia terlalu menggertak. Jika Tuan Bai bertarung sengit dengan Komandan Lik leluhur, itu akan dianggap sebagai akhir dari keluhan lama, dan mereka masih bisa duduk dan menonton. Tetapi tembakan murid Jiu Yu dengan jelas menunjukkan bahwa itu ada di belakang layar, sangat jahat.